warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Seperti biasa di Cerita Wanita, ada saya Tika Darmawan Dan Cut Raisa, kita akan sharing banyak bersama ciwi-ciwi di rumah ya, dimanapun kalian berada, tentang segala poin-poin tuh. Iya sih. Terkait wanita, apapun itu tentang wanita. karena kita ya. adalah wanita yang harus dimengerti. Jadi ada band gak tuh? Iya, lagu kan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang yang lagi hype Kamu juga. kalem banget loh, aku juga harus kalem gitu. Jadi harus gimana nih, angkat kakinya sebelah gitu nggak? Gimana sih ciwi-ciwi di rumah? Atau yang harus on point gini, pointy kakinya, gitu ya. Tapi hari ini kita akan membahas apa sah? Yang lagi hype ini? Ini sebenarnya dibilang hype, sekarang mungkin B aja kali ya. B aja. Tapi pernah hype. Oh, iya, benar. Menurut aku ya, dewasa kini memang Dewasa kayak kini ya. Itu lagi materinya. Ganti dong. Apa namanya? Tentang tren hijab. Nah, Tuh. tren hijab. Nah, ini mungkin di beberapa waktu belakangan ini memang menjadi satu fenomena ya. Dinamika. Fenomena yang luar biasa kalau kita ngelihat betapa cewek-cewek di Banda Aceh, di Aceh juga khususnya itu benar-benar ngejar banget tren hijab terkini gitu ya, dengan brand-brand yang ada yang lagi hits juga gitu ya. Oke, kayak kita harus klasifikasi ini loh nih Tika. Antara tren hijab yang model hijab itu dan hijab yang yang saat ini hijab dengan brand-brand yang super fantastic four. Aku nggak pengen mention pun gitu ya. Tapi kamu pakai. Itu kan di endorse. Iya, nah jadi boleh kita bagi dua klasifikasi Kita itu mulai ya. dari yang ini deh, yang enak dari yang zaman dulu. Kayak seru buat kita bahas waktu awal-awal kemunculan tren berhijab, Iya. hijabers community itu kan. Benar. Ini nih seru ya. Jadi seru. kalau dari model ya kita bilangnya ya, model atau bentuk model hijab zaman itu dan icon hijabers lah, Dian Pelangi. benar. Dan waktu itu lagi heboh-hebohnya tuh pakai jilbab dengan model di putar gut. Kamu pernah ada di pas? Ada dong. Kan Kalau sebagai kita- cewek-cewek yang ikutin tren banget ya. sangat terkesima. Nggak peduli Dengan wajah kue lapis kita. Iya benar, nggak peduli wajahnya tembem mau gimana, pokoknya Iya. atas nama tren Bahas hijabnya lagi tembem kayak lagi. gitu ya. Tetap ikutin gitu. Kamu juga ngikutin Oh, Sah? sangat dong. Banget ya. Jadi kemarin memang aku masih menjadi versi mini ya. Oke. Jadi agak-agak masih cocok lah kan, agak-agak gini Iya, gitu kan. tiru Ya. ya. Sekarang kan sudah seperti ya begitu Iya, lah iya, ya. cantik banget ya. Alhamdulillah. Nah, Terima kasih atas kebohongan ya. Jadi dipuji kok malah bohong. Jadi itu pernah kan zaman dulu tuh kan, menurut aku ya salah satu ikonnya itu yang paling bersinar itu menurut aku Dian Pelangi tuh. Iya, benar. Dian Pelangi, terus dia juga ngeluarin tren hijabnya gitu ya kan. Dan kayaknya semua terpelangi-pelangi gitu. Iya, benar. Dian Pelangi. Selain memang dia ngeluarin brand ya dengan mereknya sendiri, Mereknya terus juga dia fashionable juga gitu. Jadi Iya. dia mix and match-nya gitu, benar-benar bikin cewek-cewek yang berhijab saat itu, wah ini nih yang harus Iya. ditiru nih, yang kayak gini nih Dan gitu buat ya. aku kayak jadi penggerak juga nggak sih? Jadi semenjak itu muncul kan, jadi mulai nih orang udah mulai ikutan pakai hijab. Iya, benar. Mulai ramai yang pakai hijab. Iya, jadi hijab Sampai itu sekarang gitu. dijadikan fashion ya. Fashion, Iya, setelah iya. kemunculan Dian Pelangi itu ya. Benar banget, sebenarnya kan hijab itu memang adalah kewajiban kita sebagai muslim ya, muslimah gitu ya. Dan memang ya pergerakan positif yang kemudian dibawa oleh sosok beliau ini menurut aku bagus banget. Sampai dengan saat sekarang ini kan jadi banyak banget. Dan dulu mungkin kita masih jarang banget nih lihat host-host nasional mungkin yang ataupun luar negeri bahkan gitu ya, yang berhijab. Sekarang tuh mereka sudah pelan-pelan sudah sangat welcome dengan yang berhijab gitu untuk di luar-luar sana. Itu kan salah satu bentuk titik yang sangat cerah sekali ya. Benar Sangat sekali. positif sekali gitu. Jadi kan malah di mungkin kompetisi
televisi yang tingkat nasional juga gitu ya, yang besar gitu. Kalau dulu kan kita ngelihat kayaknya yang berhijab nggak diikut sertakan gitu. Nah tapi kan kalau sekarang itu udah mulai mereka bisa tetap ikut juga karena betapa hijab itu sekarang udah bisa dimodifikasi dengan berbagai cara, dengan jadi trendy juga gitu, tapi tetap menutup aurat gitu ya. Bener, kan dulu kan sampai ada tuh event hijab Han. Iya benar, sampai sekarang malah udah masih ada ya? Iya, masih ada ya? event Wah, hijab aku tidak tahu itu. ada ya. Oke, nah begitulah itu yang kemunculan pertama Dian Pelangi dengan style digulung-gulung-gulung. Dan ya. yang kedua itu ini munculnya komunitas-komunitas hijabers. Nah itu tuh, dan mereka juga salah satu penggerak yang di Jakartanya ya. Iya. Tapi ternyata seluruh provinsi di Indonesia itu kayak buka cabang. Oh. Jadi kayak banyak kayak misalnya nih hijabers Aceh, terus hijabers Medan misalnya. Ya. Terus Itu namanya apa sih komunitasnya? hijabers Emang community. hijabers memang, community, memang oke. nama memang namanya hijabers community Aceh misalnya, hijabers community Jakarta misalnya gitu kan. Nah terus muncul lagi nih hijabers mom, yang versi momnya iya, itu benar. itu di tahun-tahun 2011-12 mungkin ya, atau di bawah 2010 tuh juga udah pada rame. Barulah saking menjamurnya, kemudian dilihat antusias pasar sangat luar biasa akan tren fashion hijab ini, mulailah ada tuh hijab Han, gitu kan, kayak audisi yang berhijab semua. Untuk kan yang pernah berhijab. ikut, mohon maaf. Oh, pernah ikut juga, mohon maaf. Kalah. Kalah di hijabnya ya. Kalah di kayaknya kurang digulung kali ya, nggak sih mungkin karena kan memang cuma satu kemarin yang diambil buat ke nasional kan, jadi ya satu ya benar gitu, aku lupa juga. Jadi kayak memang untuk ya seru-seruan aja sih sebenarnya. Berarti memang saat itu udah mulai teman-teman yang berhijab, kita yang berhijab itu diberikan kesempatan yang sama untuk ajang-ajang bergengsi. Bener gitu ya. Banget. Nah, jadi gitulah. Setelah Dian Pelangi, terus juga muncul lagi tren hijab yang kalau apa sih waktu itu dipakainya tuh model ini nggak sih? Apa sih namanya? Aduh, tren hijab apa? Yuk bisa yuk. Berapa sih? Ya setelah Dian Pelangi itu ada nih yang kita kalau pakai hijab, ingat nggak? Apa? Enggak. Hana Tajima. Apa sih namanya ya? Sih? Pokoknya Aku tuh modelnya itu mulai Pasmina. Iya pasmina, udah banyak kan pasmina gitu. Terus ngikutin salah satu seleb, dulu bukan selebgram sih itu namanya. Itu yang Hana itu. Iya sih kayaknya ya. Ya aku lupa namanya. Iya, nah itu kan ngikutin tren hijab dia juga gitu, yang hampir-hampir mirip sama Dian Pelangi gitu. Tapi udah mulai segi empat udah mulai ditinggalkan nih, rata-rata pakai pasmina semua iya, gitu. Bener. Saat itu tuh ada juga di masa itu. Iya, memang dulu tuh kayaknya di mana-mana pasmina gitu. Pokoknya kalau kurang digulung tuh kayak kurang jadi nih kita nongkrong. Bahkan ini. bahan pun itu jadi salah satu yang menentukan ini akan bagus atau enggak dudukan jilbabnya. Aku hafal banget lagi jenis bahan yang sangat membikin wajah lebih indah dipandang. Iya, untuk bikin virus apa coba? Kalau aku itu bahannya kemarin apa ya? Aku lupa lagi, cuman dia tipis bahannya tuh kayak hampir kayak Paris tapi bukan Paris, dia lebih keriting dari Paris. Itu dia bener-bener tahu dong. Ya kan pakai juga. Aku pikir semua maksudnya aku pikir apa chiffon kamunya atau apa gitu. Enggak. Malah chiffon itu sempat menjadi bahan yang dihindari gitu karena agak susah dibentuk saat itu gitu. Terus ketika udah mulai trennya chiffon, baru kenapa orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan? Pasti bisa. Pasti bisa gitu. Pokoknya dulu keren banget tau gak sih? Aku tuh kayak kalau liat-liat foto-foto dulu nih ya, foto-foto kayak udah tua gitu ya. Banget. Jadi ngelihat bentukan jilbab tuh ada yang tiba-tiba udah kayak gundulan di sini. Nah, benar. Ada pita di mana? Ada bunga. Ada bunga. Iya, ada. Gitu. Ada dong. Terus ikat sini, pokoknya bervariasi kehebohan. Itu juga masih heboh banget. Iya. Masih tren hijab sekarang gitu ya. Jadi cuman
Cuman sekarang ini kan lebih ke apa ya? Lebih ke segitiga aja nih. Kita nggak tahu nanti kalau misalnya beberapa tahun ke depan rupanya trennya kan malah berubah lagi, kita nggak tahu ya. Iya benar. Karena tapi saat ini seperti ini. Ketika sudah model hijab Dian Pelangi, terus juga yang gulung-gulung gitu ya, terus juga pashmina yang kemana-mana itu juga harus pashmina. Terus akhirnya kita kembali ke heboh-heboh jilbab berbahan voile saat itu ya. Oh udah iya, mulai voile. Udah mulai nih brand-brand lokal mengeluarkan. Tapi voile emang enak sih dipakai. Iya benar-benar brand-brand lokal itu mengeluarkan produk hijab gitu ya dengan bahan-bahan voile, dan ini lagi saat itu memang setiap orang tuh kayak nyari bahan voile bukan iya, gitu. Bener, Karena bener, memang ternyata ini adalah ratu di di kelasnya gitu ya. Karena kalau voile ini kayak nggak payah digosok juga, nggak payah diapa-apain, dia akan tegak paripurna. Tegak paripurna nggak tuh ya. Jadi mungkin idaman-idaman bahan pashmina saat itu tuh voile gitu pemirsa. Jadi kita juga kalau dulu kan asal mau ke pasar, dulu kan mungkin kita masih sering belanjanya tuh ke pasar nggak sih? Iya. Dulu kan belum kayak sekarang tuh yang sangat-sangat all shop ya, online shop gitu ya. Marketplace gitu. Nah, dulu tuh kita kan kalau kan langsung nyari tuh yang bahannya voile gitu. Benar. Kayak ya, sesuai menggunakan hijab sesuai dengan zaman dan trennya Iya, gitu. benar banget gitu. Pokoknya kita tuh sempat berada di beberapa tren. Terus juga ada tren saat itu jilbab motif ya, dan itu kayak wajib banget motifnya bunga. Ada nggak sih kamu? Ada itu di tahun 2014-15 kalau nggak salah aku. 15-16 ya. 15-16 itu ada belum ada merek apapun, dia belum nggak pakai merek, jadi kayak memang jilbab motif, dan itu dicari sama semua cewek-cewek yang ada di Aceh gitu. Oh, iya? Ada tren saat itu jilbab motif, dan bunganya memang gede-gede banget. Oh, iya? Benar-benar bunga gitu, dari literally bunga gitu memang ya. Dan itu hits banget. Ingat banget itu dulu harganya satu lembar, satu piece itu 50.000 dijual gitu, dan itu sempat tren. Nah, jadi kalau kita dulu ngelihat foto-foto orang di Instagram mungkin ya, di Instagram, Facebook dan lain-lain, itu pasti jilbabnya dengan motif bunga sebesar-besarnya. Oh gitu. Ada. Wah, aku kayaknya ketinggalan di situ. Kayaknya kamu ketinggalan di masa itu karena sedang di luar jangkauannya. Roaming. entah di sudut dunia mana saat itu ya ngikutan. Tapi seru banget ya. Jadi semakin kesini kan kita tuh kan melihat ya pergerakan tren hijab. Sampai dengan sekarang itu kalau di sini tuh kan yang ya udah mulai masuk ke hijab dengan brand-brand tertentu, brand-brand lokal tapi harganya fantastis. Wah, pasti ya kan. Nah, kamu termasuk yang ngikutin gak, Sah? Nah, jebakan banget nih. Tahu juga. Jadi sebenarnya gini, awalnya aku itu dulu sebelum awalnya kenapa aku pakai brand yang satu ini, jadi aku tuh kan udah keseringan pakai plain jilbab Paris gitu ya, kita sebutnya jilbab segitiga tapi yang Paris. Bergeser lah gaya-gaya apa tuh namanya hijab yang digulung-gulung, udah pakai jilbab Paris. Paris itu polos semua, Paris, tiap hari Paris. Di suatu hari aku tuh kepengen jilbab yang bermotif, cuy. Nah, disitulah titik balik. Titik awalnya aku tuh kayak mau cari jilbab yang bermotif. Nah, belanjalah aku. Aku lagi, terus aku keluar sama adikku, aku lagi belanja. Ngeliat tuh pas lagi di kasir gitu kan bayar gitu kan. Ih, lucu nih si kakak ini pakai jilbabnya dengan gitu. brand ini gitu ya. Aku nggak tahu brand apa. Itu. Jadi yang aku nggak tahu brandnya, tapi aku suka motifnya waktu itu. Jadi di mana ya? Karena aku memang sesusah itu menurut aku waktu itu mencari jilbab motif tapi sesuai dengan selera aku waktu itu. Jadi kayak pas aku ngelihat dia tuh kayak kalau bisa aku samperin kamu di mana, Kak? Iya, benar. Aku tipe-tipe yang langsung der gitu ya. Jadi ternyata aku nanya ke adik aku, kamu tau nggak ini itu jilbab apa? Oh, bla 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 gitu. Dia bilang, di sini udah ada store-nya, Kak. Pergilah aku ke store-nya kan. Pas pergi ke store-nya, aku lihat iya lucu-lucu motifnya. Emang aku tuh suka karena aku emang udah lama pengen jilbab motif. Akhirnya ada yang jual jilbab motif dan emang aku tuh suka dengan motif-motifnya. Oke. Buka lah itu kan. Sekian nih. Iya. Selembar doang nih. Iya, benar-benar harganya tuh bisa 300-an sampai 400-an ya saat itu ya. Harganya memang udah
400.000 kurang 5.000 Iya, udah 400.000 kan. Iya benar. Jadi memang harganya itu ketika tren ini muncul ya, tren apa ya, pakai jilbab dengan brand-brand lokal yang harganya lumayan mahal gitu ya. Aku tuh sempat ngirain ini akan paling sebentar aja nih hype-nya gitu. Nggak taunya sampai sekarang, itu justru memang jadi konsumsi semua cewek-cewek, hampir semua cewek-cewek gitu yang memang mampu gitu ya, atau bahkan memang dimampu-mampuin deh untuk bisa beli. Agak-agak capek. Iya. Nah, kalau aku sendiri aku bener-bener nggak ngeliat brandnya waktu itu, karena aku emang sama sekali nggak kenal brandnya, aku nggak tahu brand itu, bahkan aku nggak tahu itu brand lokal, karena dari harga kok emang lokal ya, buat kantong aku kayak emang ini segini ya gitu, tapi ya karena memang aku suka dan alhamdulillah memang bisa beli lah waktu itu ya semoga juga sekarang bisa beli, alhamdulillah, doain gitu kan, gitu. Cuman aku tuh ngerasa sekarang ini karena udah semakin banyak yang pakai Tika, jadi kayak ya udah aku udah nggak terlalu yang kayak gimana banget, tapi aku tetap suka gitu. Bahkan aku juga pakai sampai sekarang, dan kalau misalnya kalau dulu tuh aku pernah di titik setiap keluar yang baru tuh aku harus wajib beli banget, setiap series ya. Harus, kalau memang itu seriesnya agak susah buat didapetin, harus ngantri, aku ngantri. Nah, gitu. Ini yang bikin, kamu gimana? Yang bikin perjuangan, sebenarnya perjuangan mendapatkan series dari produk ini yang bikin kita merasa pride-nya tuh beda gitu ya. Kalau harga sih udah mungkin harga akan sama-sama aja. Yang bikin sakit hati nih ketika di just tipin. Gitu. Nah, harganya udah mahal, tiba-tiba tambah ongkos just tipnya tuh bisa 100.000 bedanya. Ya? Jadi kan kadang untuk orang yang pengen banget dapetin produk ini, yang nggak sanggup antri kayak kamu misalnya ya, sanggup berjuang di medan perang itu ya, demi hijab. Nah kan memilih untuk just tip, kayak saya tuh model yang udah deh just tip aja, males ribet gitu. Tapi ketika tahu harga just tipnya, ongkos just tipnya itu udah hampir setengah dari harga jilbabnya, kan kayak nggak ikhlas nggak sih kadang gitu. Sih orang-orang yang kayak di marketplace ya kita bilang ya, kadang ngaco ngasih harga gitu, Iya. ada yang sampai 600. Kadang memang udah seharga, malah aku pernah lihat ini kayaknya series yang udah lumayan lama banget nggak dikeluarin lagi gitu, setelah aku tuh sampai 1 juta, bayangin. Iya, sejuta cuy. 1 juta, dan kita kan mungkin pakai itu tiap hari BTW gitu ya. Maksudnya kayak just tipper kenapa sih? Ada apa dengan kalian kok? Tapi 1 juta. Tapi balik lagi, sebenarnya sebelum kita ikut berbagai tren bentuk hijab atau juga model hijab gitu, mungkin akan lebih baik ketika kita mengenali dulu bentuk wajah kita sendiri gitu, sebenarnya cocok nggak cocok gitu. Karena kalau kayak kita mau ngikutin semua tren tapi nggak cocok di wajah kita juga kan jadi kayak aneh juga, gitu. Nah, makanya. Kan kita beberapa waktu yang lalu juga sempat ada tuh tren hijab yang memang nyeplak bentuk kepala, terus kayak gini loh. Kalau dulu tuh kita bilangnya jilbab guru agama misalnya. Gitu. Tahu nggak sih yang ini tuh diginiin kayak gini tuh, yang kayak gini, terus ke kuping sampai ke kuping belakang, terus ada anting gitu di sini. Tahu. Kita kan sempat ada di fase itu ya, sempat ada tapi tuh. Tapi sekarang kota aku masih juga. Masih ya model jilbab. Nah, balik lagi, aku nggak bisa ngikutin karena aku merasa bentuk wajahku nggak cocok pakai model yang kayak gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya gini sih menurut aku, nggak di ngikutin trennya, tapi gimana kalian itu mampu mengetahui bentuk muka. Jadi kalau udah tahu bentuk muka, jilbab yang nggak mahal pun, sebenarnya bagus. Yang biasa-biasa pun, kalau emang kalian udah tahu itu cocok di wajah kalian, pasti kalian akan langsung akan langsung dengan gaya itu, dan itu tuh bisa jadi ciri khas kalian. Setuju gitu. Setuju. Kenapa sih nggak coba untuk bikin kayak jati diri sendiri gitu. Oke, ini tipe jilbab aku tuh akan kayak gini. Jadi kalau kamu ngelihat aku pasti akan selalu pakai jilbab yang kayak gini gitu. Udah jadi ciri khasnya kita gitu. Mungkin tetap ya nutup aurat dong cuy. Iya, tetap ya, pakai jilbab harus tutup aurat. Memang kalau kita mau, waktu itu juga ada tuh tren hijab Turki. Ada tuh waktu itu di beberapa waktu yang lalu. Jadi trendsetter kita adalah cewek-cewek Turki sana, cara pakai hijabnya, cara berpakaiannya. Itu juga pashmina, rata-rata yang misalnya panjang sebelah gitu, yang kita dipanjangin sebelah gitu. Terus pokoknya sebenarnya bagus gitu. Tapi tren mereka itu jilbabnya tuh kelihatan rambut sedikit.
Jadi hijabnya akan di sini nih, mulai dipakainya. Jadi bukan di sini, tapi di sini. Jadi rambutnya tetap kelihatan sedikit. Nah, mungkin tren-tren yang kayak gitu memang bagus, tapi nggak untuk kita, Tidak mungkin gitu sesuai ya. syariat gitu ya. Karena tetap aja rambutnya kelihatan buat apa gitu ya. Jadi juga harus diperhatikan gitu agar tidak sembarangan juga gitu ya Tik ya. Iya benar-benar, karena untuk ngikutin tren hijab ini sendiri kan nggak melulu kita ini kayak diwajibkan banget gitu, harus ikut, kalau nggak ikut berarti kamu termasuk orang yang kamu nggak ada kawannya, nggak gitu dong. Ya kalau nggak ikut tren hijab ini kamu nggak punya temennya gitu, nggak gitu sebenarnya. Balik lagi cocok-cocokan di jenis wajah itu kayak apa sih bentuk wajah kita gitu. Ada yang V shape mungkin, ada yang memang bulat gitu ya. Itu disesuaikan semua. Tapi balik lagi sih sebenarnya kalau Tika lihat ya, mau bentuk wajahnya kayak apapun dan dia pakai model atau bentuk hijab seperti apapun, kalau dia pede kayak bagus aja nggak Iya sih, yang penting adalah hakul yakin aja udah gitu sama keindahan diri kalian gitu kan. Benar. Gak usah merasa insecure, karena itu kan akan membawa aura gitu juga ya. Jadi kayak bismillah aja, penting udah mandi gitu kan, udah mandi wangi gitu udah kan. selesai Terus gitu ya. tutup aurat, keluar semangat gitu. Sebarkan aura-aura positifmu ladies. Jadi bukan perkara berapa harga jilbabmu gitu ya. Tapi ini lucu sih sebenarnya kalau kita mau ngelihat fenomena ini, di mana sekarang tuh hampir semua orang kayak berlomba-lomba kayak yang kamu bilang tuh, bahkan rela ngantri, bahkan rela membayar ongkos just tip yang lumayan mahal gitu untuk bisa mendapatkan satu brand yang memang lagi in di Aceh mungkin. Benar. Gitu ya. Tapi di masa aku lagi sering-sering banget belanja jilbab ini tuh mungkin udah mulai berlomba ya. Cuman aku nggak tahu kalau sekarang, karena aku memang udah nggak semengikut itu. Cuman aku beli karena aku ngerasa ini aku kayak belum punya dan aku perlu dan aku suka udah beli gitu. Bukannya kayak harus banget ada setiap seriesnya gitu. Kalau sekarang kan makin rame, apalagi tuh kalau udah mau lebaran cuy. Iya, nah sebenarnya ini juga jadi luar biasa banget nggak tuh? Sekarang tuh kemungkinan bentrok ya. Iya. Itu besar banget, bentrok dalam artian pakai bener jilbab yang lagi. sama, warna yang sama gitu. Saking mungkin segitu sukanya kita cewek-cewek di Aceh khususnya dengan brand yang satu ini atau dengan beberapa brand yang memang brand-brand lokal yang udah besar juga. Itu pun kan sampai buka counter loh, bukan counter, buka galerinya di outletnya gitu, itu di Aceh gitu. Saking memang peminat di Aceh ini luar besar biasa banget. Karena gitu. emang kita kan juga mayoritas emang muslim. Iya, mayoritas muslim. Terus juga emang wanita kan fashionable mungkin ya, orang Aceh kan juga diwajibkan menggunakan hijab ya kalau udah masuk area Aceh. Karena kan kita kan daerah yang ada syariatnya, ada hukum-hukum yang menganjurkan kita bahwa kita harus menggunakan hijab kalau di sini. Jadi kan mungkin itu juga yang menjadi pasar yang legit juga mungkin buat beberapa legit banget buat beberapa owner bisnis hijab ini untuk buka outlet di sini gitu, karena memang antusiasnya itu gede banget. Iya, tapi ya gitu, kayak yang Tika bilang tadi, jadinya kemungkinan untuk kita bentrok beradu motif, beradu warna sangat besar sekali ya. Tapi kalau misalnya Paris kan kita nggak sekaget itu ya, udah sama-sama aja. Ya udah gitu. Gitu. Apalagi kalau Paris yang polos gitu ya, kayak warnanya kan walaupun mirip tapi tetap aja ada bedanya gitu. Kita merasanya kayak gitu ya. Ini masih baru nih, aku aja kayaknya udah lusuh. Iya, benar pokoknya. Jadi kita ya mungkin pas di kampus dulu kan juga sering gitu, kita udah sama-sama aja, hitam-hitam, krim-krim, pink-pink waktu gitu. kita kuliah dulu kayaknya itu kan belum ada nih tren beli brand yang terkenal ini ya, brand yang luar biasa ini. Jadi jarang banget tuh di kampus beradu hijab gitu ya. Maksudnya kayak sama nih hijabnya, jarang gitu. Tapi kalau sekarang mungkin anak-anak kuliah sekarang ya, kalau memang dia mengkonsumsi bukan mengkonsumsi sih ya, misalnya kalau dia pakai brand-brand yang kayak gini, menggunakan brand yang kayak gini, kemungkinan beradunya kan kayak besar banget ya sih. Tiba-tiba udah jadi coba kita kasidahan yuk gitu, kayak tiba-tiba ada 5 orang di kantin dengan jilbab yang sama gitu. Coba unjuk diri ciwi-ciwi di rumah, siapa yang pernah bentrok sama jilbabnya kembar cuy. Gimana perasaan kalian? Sebenarnya nggak ada yang salah sih, Sa. Nggak ada yang salah, cuman kayak jadi
awkward. Iya. Jadi kayak aku itu pernah turun mobil, mau nongkrong nih, udah yakin cantik banget kan, udah oke banget nih, turun baru ngelewat, jadi kayak kita harus ngelewatin parkiran, terus area 1 sama area 2, aku mau ke area 2 nih, aku melewatin parkiran dulu, ada yang sama, oke langsung udah masuk ke area 2, ada lagi. Masuk ke area 3 di tempat aku nongkrong sama. Itu pilihanmu ya. Nggak ada yang salah sih. Juga sih. Bener-bener kita kayak cuman jadi lucu dan menggemaskan aja. Kita kayak satu sekolah ya gitu. Ini seragam sekolah kita kok. Gitu. Bestie, together forever gitu kan. Cuman ya mungkin ya itu nggak apa-apa, itu mungkin hal yang biasa tapi kadang lucu ya, lucu untuk kembali diceritakan gitu. Benar karena memang hal-hal kayak gini nih yang dulu tuh mungkin jarang terjadi, tapi kalau sekarang kayak udah lumrah, udah sering terjadi. Bener gitu. Banget. Jadi yang penting kan sesuai dengan selera aja. Karena aku juga masih menggunakan si brand hijab ini juga, dan brandnya kan nggak cuma 1-2, ada beberapa brand hijab yang memang aku suka banget lah, dan aku tuh bangga banget dan sama banyak brand hijab lokal. gitu. Bener banget, karena memang jujur ya, menurut aku mereka memberikan kualitas sih Tika. Jadi aku udah pakai bertahun-tahun dengan cuttingan laser yang kan agak riskan ya. Tapi di harga yang mahal ini menurut aku nggak hancur Tik. Emang bagus banget. Dan emang bahannya juga cantik. Jadi menurut aku ketika aku sudah menggunakan dalam jangka waktu yang lama, buat aku pribadi ini worth the price gitu. Jadi sesuaikan juga sih. Nggak masalah sama sekali gitu ya. Dan balik lagi kita tuh kalau ngomongin soal brand, kalau sekarang itu kayaknya akan melulu tentang ini brand ini dan ini brand ini nih gitu. Tapi kalau dari model, dari stylenya itu akan masih balik lagi ke awal mula hijab itu menjamur di Aceh ya nggak sih? Jadi kayak segi 4 yang jadi segitiga, ya udah dipakai kayak gitu aja. Pernah dong kamu buat jilbab segi 4 jilbab segi 3 tapi kayak dibuat pasmina. Pernah kan? Ada gitu. Aku bisa tahu. Iya, dulu tuh kita lebih kreatif nggak sih untuk mikir. Bener banget. Ini jilbab ini kita nggak punya pasmina tapi mau jadi pasmina gitu. Kalau sekarang kan udah disediain, mau pasmina instan ada, mau pasmina yang segitiga ada, mau apapun ada gitu ya. Kita dituntut instan kayak jadi malas buat berkreasi karena ya balik udah lagi jadi. juga sih ya. Cuman aku jadi ingat banget dulu tuh kayaknya aku bisa banget lagi nge-model-modelin hijab gitu. Kalau sekarang ya lupa kali ya. Karena memang kalau kita mau lihat lagi udah banyak juga toko-toko yang menyediakan berbagai macam jenis hijab instan gitu yang kita mau kayak apapun gitu. Yang mungkin dulu kita mikirnya ribet nih, rumit nih, yang segi 4 dijadiin pasmina, yang segitiga dijadiin pasmina. Kalau sekarang tinggal pergi ke tokonya aja ya. Ada yang instan, ada yang nggak instan, itu semua balik ke pilihan kalian masing-masing sih sebenarnya. Yang penting adalah gimana kalian tetap nyaman dengan gaya berhijab kalian, dan yang paling penting adalah kita berhijab bukan karena gaya-gayaan tapi memang karena sesuai dengan anjuran agama. Itu dia. Masya Allah, tabarakallah ya. Tapi kalau kita mau ngomongin soal brand, balik lagi ke brand nih ya. Ini masih ada sangkut pautnya juga nggak sih dengan arisan gitu ya? Jadi kayak arisan yang oke, ini pakai jilbab brand ini. Iya. Ya kan, jadi ini juga salah satu kayak strategi marketing untuk beberapa brand gitu ya, untuk menaikkan penjualannya gitu. Jadi dibikinin arisan, tapi dengan syarat setiap bulannya itu pakai brand tersebut dengan series yang berbeda-beda gitu. Balik lagi karena kamu bukan orang yang ngikutin arisan. Bener banget gitu lagi, ya. Jadi kayak agak-agak ada roaming aku di situ. Iya. Ada ya gitu ya. Karena memang menurut aku ya udah kalau mau pakai jilbab
yuk ya sesuai dengan yang kita mau. Tapi kalau memang dan aku memang jujur aku nggak tahu kalau ada arisan yang digituin, maksudnya arisan yang harus dengan sama ini kita brainstorm sama-sama tuh nggak tahu, karena aku pikir ya udah kalau arisan ya udah sekedar kumpul dan lucu-lucu aja. Iya, gitu. bahkan ada yang jadi ini loh, jadi kayak seragam cewek-cewek di kantor. Ada. Jadi mungkin untuk hari Kamis itu pakai baju bebas mungkin ya, atau hari Jumat pakai baju bebas. Nah, mereka berinisiatif untuk udah kita pakai jilbab yang sama yuk gitu. Oh iya, Nah, kalau itu aku tahu tuh. nah, itu trennya juga sekarang kayak gitu. Jadi kita ngelihat ada beberapa jilbab yang sama. Makanya itu udah kayak dinormalisasi karena kita ngelihatnya udah biasa, hal yang dimaklumi karena memang udah banyak sekarang jilbab-jilbab bermotif ini dengan brand-brand lokal juga itu dijadiin seragam gitu sama cewek-cewek yang kerja lah gitu ya, yang punya teman-teman cewek dalam satu kantor gitu. Jadi mereka selain Senin sampai Kamis, mungkin Senin sampai Rabu dengan seragam yang khusus gitu. Nah, mereka hari Kamis tuh bikin seragam sendiri dengan jilbab itu tadi gitu. Jadi biar semakin lebih kembar ya. Ternyata kalau misalnya kita bilang tadi wah kita pakai jilbab ini nih ketemu sama ini sama. Tapi kan itu beda rasanya gitu ya, beda Temen-temen sensasinya ya. Karena kita nggak kenal nggak sih gitu sama yang kita ketemu itu. Tapi mungkin juga orang yang ngelihat kita kayak sama nih kayak jilbab, mungkin dia juga udah terbiasa. Aku juga udah sering gitu. Udah deh. Jadi gitu kayak ya. udah hal yang dilumrahkan gitu kan. Nah, jadi yang karena kan dia nggak limited motif edition juga enggak sih, kayak ya udah berapa piece sekali produksi. Iya, maksudnya gitu ya. bukan yang satu orang 10 motif kan, maksudnya enggak yang satu Motif series cuma 10 piece kan enggak. Tapi kan dia ada berapa ribu piece yang dikeluarkan kan. Jadi wajar lah kalau harus bentrok, apalagi kan kalau di daerah kita nih di Aceh khususnya ya. Memang peminatnya tuh tinggi banget kan di hijab brand ini, jadi sangat-sangat wajar sekali untuk ketemu kiri kanan kayak yang sama gitu. Iya, dan kita pun memang diharuskan dan diwajibkan memakai jilbab gitu ya, bukan hanya karena di Aceh tapi ya memang itu anjuran dari agama kita. Nah, yang membuat ini semakin menarik adalah kalau ngomongin soal tren hijab itu ketika kita ngelihat foto-foto lama gitu ya, foto-foto lama yang kalau kita mau buka lagi tuh yang kayak Raisa bilang tadi, kita menemukan model di sini ada tumpukan bulat bunga ya, yang terus serong, pokoknya ada aja. Tapi kalau sekarang itu benar-benar ya senormal-normalnya orang pakai jilbab lah. Senatural gitu ya. Mungkin aku lebih suka. Kayak lirik lagu ya. Intinya adalah apapun itu tren hijabnya, bagaimanapun bentuk tren hijabnya, sesuaikan dengan wajah kalian. Dan seperti apapun sekarang mungkin tren motif dan juga brand dari hijab-hijab yang ada itu tetap harus kita sesuaikan dengan budget kita sendiri supaya nggak mubazir kita ikutin tren gitu. Jadi ya, nggak cuma ikut-ikut aja, tapi sesuaikan juga dengan penampilan kalian biar lebih indah lagi. Dan yang paling penting adalah kecantikan itu juga terpancar dari dalam sini, dalam diri ya. Aura yang luar biasa. Yuk abis ini belanja jilbab ya. Jangan lupa untuk terus komen ya, terus juga share, like juga di YouTube TV Racha Official tentunya dengan kita berdua dan juga episode-episode menarik lainnya ya. Kalau gitu saya Tika Darmawan pamit dan saya Citra Isa juga pamit. Bye.